Halo semuanya, gue Ray. Hari ini seperti yang kalian lihat ya, gue akan membahas ketiga produk portable speaker terbaru dari Bogasing. Mungkin kalian masih asing ya dengan brand Bogasing tersebut karena memang Bogasing ini baru masuk secara resmi di Indonesia dan tiga produk tersebut adalah produk pertama yang akan di-launching di Indonesia. Ini adalah Bogasing M8, ada Bogasing M4, dan juga ada Bogasing M5. Per masing-masing produk ini mempunyai selisih harga 100.000 ya, mulai dari M8 yang paling terjangkau ada di 699.000, selanjutnya M4 di 799.000, dan yang paling premium ada di M5 yang punya harga 899.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalau kalian pengen mendapatkan ekstra potongan harga 100.000, kalian bisa mendapatkan ketiga produk ini di tanggal 25 Oktober hingga 25 November dengan kode voucher XP Ray 100BS. Jadi kalau kalian berminat tinggal kalian gunakan aja untuk kode voucher tersebut ya. Dan untuk kode vouchernya juga udah gue taruh pastinya di link di deskripsi di bawah. Jadi di video kali ini gue nggak akan membahas secara detail mengenai spesifikasi per masing-masing produk ini karena memang sudah tertera jelas di link pembelian tersebut ya. Kalian bisa langsung cek aja untuk spesifikasi detailnya. Tapi di sini gue akan membahas atau men-sharing ke kalian mengenai user experience dengan ketiga produk ini. Apa sih yang membedakan di antara ketiga produk ini dan juga pastinya dari sisi build quality, design, dan lain sebagainya. Jadi langsung yuk kita start aja videonya. Gue akan bahas mulai dari desain dan build quality-nya. Ketika kita melihat dari sisi desain, untuk ketiga produk dari Bogasing ini mempunyai desain yang mirip-mirip seperti portable speaker yang lain. Sebut aja mulai dari Bogasing M8 ini, secara desain kita udah sering ya melihat desain yang dimiliki Bogasing M8 ini juga ada di portable speaker lain seperti misalkan Anker ataupun Laneyes dan lain sebagainya. Nggak ada hal yang baru dari sisi desain, begitupun dengan M4 yang desainnya sedikit mirip dengan Laneyes S108 dan juga untuk yang M5 ini mirip seperti Marshall Emberton. Jadi basicnya kalau buat gue sendiri di sisi desain nggak ada hal yang baru di sini, begitupun dengan sisi build quality-nya yang kalau gue lihat sih dia punya build quality yang oke untuk harga yang ditawarkan, cukup sesuai. Untuk materialnya semuanya sama ya, untuk ketiganya ini mempunyai material plastik yang dilapisin sama silikon. Positifnya dia tuh kelihatannya lebih premium aja ketika kalian pegang, nggak ada material plastik yang langsung bersentuhan ke tangan kalian. Jadi feel-nya tuh berasa lembut, mirip seperti speaker-speaker Anker. Begitupun untuk yang M4 dan M5. Mungkin yang M4 ini yang paling berasa tebel ya untuk karet-karetnya karena dia memang outdoor banget. Gua rasa ini lebih ngasih kesan kuat aja kalau kalian sering pakai di outdoor. Kemudian untuk layoutnya sendiri kita lihat satu-satu ya, mulai dari yang paling terjangkau yaitu Bogasing M8 ini, yang dimana untuk peletakan tombolnya semua terletak di sisi bagian atas ya. Untuk tombolnya juga di sini tertera cukup besar dan jelas. Mulai dari tombol power, volume, terus play pause, mode, dan juga ada tombol untuk pairing dan juga sebagai TWS ya. Jadi ketiga produk ini udah mensupport TWS mode kalau kalian punya dua speaker yang sama. Kemudian untuk bagian inputnya, di sini inputnya ada di sisi sebelah kanan dan inputnya ternyata masih lengkap ya di sini, mulai dari auxiliary input dan juga ada micro SD. Jadi kalau kalian lagi suka nanya tuh bang, kira-kira speaker apa yang masih menyediakan micro SD, Bogasing ini masih menyediakan micro SD card. Dan juga untuk charging portnya ada USB Type-C. Itu aja kalau kita ngomongin dari sisi layout Bogasing M8. Selanjutnya untuk yang M4 ini masih mirip ya, sama seperti Laneyes yang udah pernah gue bahas juga. Overall sih dia mempunyai tulisan Bogasing yang cukup mencolok di bagian depan sini, dan untuk layoutnya semua tombol berada di sisi bagian atas. Kelengkapan tombolnya juga sama, mulai dari tombol power, ada tombol EQ dedicated sendiri di sini, kemudian ada tombol volume, ada tombol pergantian mode, dan ada tombol untuk mikrofon ya. Jadi di sini mungkin berguna ketika kalian pengen mengangkat mikrofon karena yang bagian M4 ini sudah menggunakan built-in internal microphone. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat mematikan Bluetooth speaker ini ketika kalian pengen mengangkat telepon. Kemudian untuk
portnya semua ada di bagian belakang ya, dan untuk portnya ini juga masih sama lengkapnya, mulai dari auxiliary input dan juga micro SD card ada di sini. Untuk charging portnya sama, sudah menggunakan USB Type-C, dan overall secara size dan berat dia lebih besar dibandingkan yang M8 dan juga lebih berat. Kemudian yang ketiga ada Bogasing M5. Ini secara size yang paling compact ya di antara ketiganya. Dia mirip banget sama Marshall Emberton dan dia satu-satunya speaker Bogasing yang konfigurasinya 360 derajat. Jadi satu speaker ada di depan dan satu speakernya ada di bagian belakang. Semua tombol terletak di sisi bagian atas dan tombol-tombolnya ini semua pencet-pencetan ya, karena kalau Marshall Emberton kan kayak ada tombol yang bisa diputar-putar gitu, di sini nggak ada. Kemudian di sini untuk perlengkapan tombolnya juga terbilang lengkap ya, mulai dari tombol volume, next or previous lagu, play pause, dan juga ada tombol equalizer di sisi bagian kanan. Jadi untuk bagian inputnya juga ada di sisi bagian kanan, dan di sini inputnya lebih lengkap ya dibandingkan saudara-saudaranya karena dia masih mempunyai input USB. Kemudian ada micro SD card dan juga ada auxiliary. Kemudian untuk charging portnya juga menggunakan USB Type-C. Jadi secara input dialah yang paling lengkap. Kemudian selanjutnya ketika kita melihat dari sisi speknya ya, untuk spek singkatnya aja ketiga produk ini dari sisi power output berbeda sedikit, dan dimana di M8 itu secara spek dia 30 watt dan juga di M4 dan M5 ini sama-sama mempunyai 40 watt. Yang lagi-lagi kalau gue sendiri nggak terlalu memacu dari spesifikasi watt ya, karena memang untuk wattnya terbilang overpower untuk size yang dimiliki, dan nanti kita akan tes di bagian sound quality-nya. Kemudian selanjutnya ketiganya ini juga sudah mensupport TWS mode ya, tapi pastinya dengan speaker yang sama, misalkan M4 dengan M4, M5 dengan M5, begitupun M8 dengan M8. Kemudian ketiganya ini juga udah sama-sama mensupport equalizer. Equalizer yang dimaksud di sini adalah kalian bisa mengganti 3 preset equalizer yang disediakan sama Bogasing di masing-masing speaker ini. Jadi bukan melalui aplikasi, tapi dia udah ada built-in DSP-nya, dan masing-masing speaker ini juga ada tombol untuk pergantian equalizer tersebut. Selain itu juga seperti IP ratingnya, ketiganya sudah sama-sama mensupport IPX7 yang berarti udah fully waterproof. Kemudian yang terakhir juga secara built-in microphone, yang M8 dan M4 ini udah ada built-in microphone-nya, sedangkan yang M5 ini secara spek sih dia nggak ditulis ya, tapi gimana kalau kita tes aja langsung yuk mengenai kualitas dari ketiga built-in microphone yang ada di masing-masing speaker ini. Oke, untuk mengetes mikrofon yang pertama gue mulai dari Bogasing M8 dulu ya. Untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini, dan kalau gue lihat dari grafik barnya, dia sepertinya cukup kencang sih, bisa menerima suara gue dengan cukup jelas, dan ini jarak sekitar 30 cm, dan kalau kalian deketin otomatis suaranya akan lebih kencang ya untuk mikrofonnya. Jadi gue rasa ini cukup proper lah kalau kalian pengen menggunakan speaker ini untuk menerima panggilan telepon. Dan sekarang gue akan switch ke kakaknya Bogasing M4, gimana kualitas mikrofonnya tinggal kalian bandingin secara langsung. Ini dia Bogasing M4. Oke, sekarang gue udah menggunakan Bogasing M4 ya. Untuk kualitas mikrofonnya juga kalian bisa menilai secara langsung. Kurang lebih seperti ini. Dari grafik barnya sih dia masih mirip ya, untuk bisa menangkap suara gue cukup jelas, cukup kencang juga, dan jaraknya sama, masih sekitar 30 cm. Dan kalau kalian deketin pastinya dia lebih jelas ya, mungkin untuk kualitas suara mikrofonnya. Jadi gue rasa untuk M8 dan M4 ini mempunyai kualitas mikrofon yang cukup baik lah, bisa menangkap suara kalian dengan jelas dan bisa digunakan sebagai penerima panggilan telepon. Tapi untuk yang terakhir M5, gue nggak terlalu merasa suara mikrofonnya itu sejelas adik-adiknya ini. Jadi tinggal kalian dengar langsung aja ya untuk kualitas mikrofon yang terakhir, yaitu Bogasing M5. Oke, sekarang lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone Bogasing M5, dan ternyata Bogasing M5 ini juga mempunyai built-in microphone yang terletak di bagian depan ya. Jadi gua rasa untuk microphone ini ada di bagian atas ini, dan untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini, jarak yang sama sekitar 30 cm dari mulut gua ke speaker.
Dan kalau gua ngelihat di status barnya, dia memang mempunyai suara yang cenderung cukup kecil ya. Jadi kalau mau lebih jelas mungkin kalian bisa mendekatkan mulut kalian ke speakernya ya. Tapi gua rasa di sini kurang maksimal untuk potensi mikrofon yang ada di Bogasing M5 ini. Jadi kalian bisa menyimpulkan mengenai kualitas mikrofonnya. Paling itu aja ya yang bisa kita tes mengenai ketiga produk dari Bogasing ini. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, sekarang gue akan masuk ke yang terakhir yaitu bagian sound quality-nya ya. Di antara ketiga ini gue akan bahas secara singkat aja mengenai sound quality per masing-masing produk ini. Gue akan mulai dari Bogasing M8 dulu. Secara equalizer bawaan, dia masuk ke kategori yang slightly ke arah warm menurut gue. Di default equalizer-nya menurut gue dia cukup balance. Untuk bassnya memang paling kecil dan berasa agak kurang fun. Vokalnya agak sedikit berasa kolorasinya dan treble-nya cukup oke. Dan untuk volume atau powernya gue nggak tahu kenapa di default equalizer ini berasa lebih kecil dibandingkan dengan equalizer yang lain. Untuk equalizer yang LED-nya di posisi atas, dia mempunyai bass yang cukup bagus dibandingkan equalizer bawaannya. Untuk mid high-nya agak sedikit berasa distorsi untuk vokalnya, tapi dia paling natural. Jadi gue cukup suka menggunakan LED atas ketika mendengarkan genre lagu-lagu yang banyak di vokal atau mungkin ketika gue pakai buat mendengarkan untuk podcast. Dan di LED atas ini juga gue ngerasa dia paling enak untuk low to medium volume. Untuk equalizer yang ada di LED bagian bawah, dia untuk vokalnya berasa banget di boost ya. Jadi vokalnya berasa maju dan bassnya agak sedikit distorsi, sehingga gue jarang menggunakan equalizer yang posisi LED-nya di bawah. Jadi nanti untuk equalizer ketiganya kalian juga bisa dengar langsung di bagian sound sample. Selanjutnya untuk Bogasing M4, dia secara defaultnya menurut gue lebih ke arah warm dan V-shape. Untuk treble-nya enak, pas aja, gue nggak tahu kenapa. Dan untuk vokalnya itu better sih dibandingin adik-adiknya. Jadi dia vokalnya tuh paling berasa natural, paling enak menurut gue. Dan untuk bassnya dia tuh deep dan fun. Jadi untuk medium to high volume emang agak sedikit distorsi. Tapi kalau kalian pakai untuk indoor, untuk volume sekitar 60%, ini bassnya bakal berasa dentumannya tuh fun banget ya. Jadi di antara ketiganya inilah yang paling bass head, yang paling menggelegar untuk sisi bassnya. Kemudian untuk sound quality yang equalizer yang lampu putih, dia untuk karakternya lebih bright ya. Jadi treble-nya itu lebih detail, lebih bagus, tapi buat gue pribadi kurang nyaman untuk pemakaian dalam jangka panjang. Untuk vokalnya dia karakternya lebih maju ya, jadi lebih di boost dan agak sedikit lebih nggak natural. Untuk bassnya lebih terkontrol dan distorsinya lebih berkurang, tapi untuk sisi funnya juga lebih berkurang. Jadi gue rasa untuk yang lampu putih ini mungkin cocok ketika kalian pakai buat outdoor. Dan yang terakhir untuk yang lampunya hijau itu dia lebih ke arah V-shape banget ya. Warmnya lebih dapet, treble-nya nggak sebaik yang default karena dia lebih ngasih kesan efek butek. Untuk vokalnya nyaman dan paling natural di antara ketiga equalizer yang ada. Untuk bassnya lebih terjaga dan nggak distorsi. Jadi itu balik lagi ke selera dan preferensi kalian. Kalian bisa menggunakan ketiga equalizer yang ada di Bogasing M4 ini. Dan intinya sih M4 ini tipikal speaker yang cocok banget buat bass head dengan vokal yang tebal dan cukup natural dibandingkan ketiga yang lainnya. Yang terakhir untuk Bogasing M5, secara default karakternya dia agak ngeboost di area vokalnya. Jadi untuk equalizernya dia ada di lampu yang warna biru. Dia bener-bener vokal banget, jadi midnya dimajuin. Overall sih gue ngerasa untuk treble-nya cukup oke, untuk bassnya cukup oke. Jadi di sini tuh feelingnya berasa cukup aja gitu. Jadi all around dan oke buat gue pribadi. Tapi gue paling suka untuk equalizer yang ada di lampunya orange ya. Karena menurut gue ini tipikal equalizer yang paling balance. Untuk bassnya lebih ngisi, untuk vokalnya jauh lebih natural dibandingkan dengan LED yang warna biru. Dan untuk treble atau high frekuensinya pun dia lebih extend dan lebih detail. Jadi ini equalizer favorit gue ketika gue menggunakan di Bogasing M5. Selanjutnya untuk yang LED berwarna hijau, gue hampir tidak pernah menggunakan equalizer tersebut karena ini jadi lebih lebih warm.
atau bisa gue bilang jadi slightly ke arah butek, dan gue nggak terlalu suka dengan karakter dari Bogasing M5 menggunakan LED berwarna hijau tersebut. Memang ini mungkin judulnya kayak bass gitu ya, tapi gue ngerasa bassnya pun nggak terlalu berbeda dibandingkan yang lainnya. Hanya yang intinya dia malah mengkompres suara high frekuensi dan vokalnya jadi nggak enak menurut selera gue. Jadi untuk M5 gue paling suka ada di LED berwarna orange. Terakhir sebelum gue tutup, mungkin kalian akan sedikit penasaran, bang, untuk yang M4 ini gimana dibandingkan dengan Laneyes S108, karena memang bentuknya yang mirip banget ya. Dan buat gue pribadi, meskipun secara bentuk sama, tapi secara sound quality dia benar-benar berbeda. Yang pasti kalau buat gue, M4 ini lebih baik dibandingkan Laneyes S108 yang pernah gue tes. Secara vokal jauh lebih natural, lebih baik, kontrol dari sisi treble-nya juga lebih enak. Jadi kalau buat gue sih memang M4 ini pastinya secara sound quality satu atau bisa gue bilang 2 tingkat di atas Laneyes S108 yang pernah gue coba. Itu aja paling yang bisa gue share ke kalian mengenai ketiga produk dari Bogasing ini. Kalau kalian punya pertanyaan tinggal kalian tulis saja di kolom komen. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal kalian cek untuk link pembelian, gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi yang nonton, dan sekarang akan gue putarkan ketiga sound sample beserta ketiga jenis equalizer yang ada di Bogasing M8 ini. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you.